Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Syahbani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang filsafat pendidikan Pancasila dari salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ade Zainul Muttaqin MAG. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang filsafat pendidikan Pancasila. Nah, apa aja sih? Yuk kita simak. Filsafat pendidikan Pancasila ialah merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila yang mana nantinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus kita ketahui mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Poin pertama yaitu dasar nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan, seperti ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan spiritualitas dan moralitas. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama. Ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan persatuan di antara keberagaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mendorong partisipasi aktif dan demokratis dalam proses pengembangan keputusan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajarkan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Poin penting kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk mengembangkan karakter dan kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang nantinya akan membentuk individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Membentuk karakter berakhlak mulia, membangun kesadaran kemanusiaan. Pendidikan Pancasila menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan pendidikan Pancasila, individu diharapkan memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa serta semangat persatuan yang tinggi dalam masyarakat yang beragam. Mengembangkan jiwa demokrasi. Pendidikan Pancasila mengajarkan prinsip demokrasi, musyawarah, dan gotong royong sehingga individu mampu berpartisipasi aktif dan menghargai proses pengambilan keputusan bersama. Menumbuhkan kesadaran akan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila juga bertujuan agar masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Poin penting ketiga yaitu metode pendidikan Pancasila. Metode pendidikan Pancasila yaitu dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila seperti diskusi, debat, dan kerjasama untuk mengembangkan sikap kritis dan kreatif, baik dalam pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan konteks sosial budaya masyarakat. Poin penting keempat yaitu peran guru dan lingkungan. Guru sebagai teladan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, dan lingkungan pendidikan yang mendukung nilai-nilai Pancasila baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Poin penting kelima yaitu tantangan dan implementasi. Tantangan yang dihadapi untuk memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, pengaruh globalisasi dan teknologi, arus informasi yang terbuka, dan pengaruh budaya asing melalui teknologi digital seringkali membawa nilai-nilai yang kurang sejalan dengan Pancasila. Ini dapat mempengaruhi pandangan hidup generasi muda dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai lokal. Implementasi Pancasila secara singkatnya mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Berikut beberapa contoh implementasi Pancasila, yaitu seperti pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan keadilan. Mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum secara kontekstual. Kurikulum perlu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan realitas kehidupan, seperti menghubungkan nilai keadilan sosial dengan isu-isu kemiskinan atau nilai demokrasi dengan partisipasi siswa dalam organisasi sekolah. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi siswa, pramuka, dan kegiatan sosial lainnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam berorganisasi, musyawarah, dan kegiatan gotong royong.
Pesan terakhir, filsafat pendidikan Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, karakter, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Implementasi yang konsisten dan komprehensif sangat penting untuk mencapai tujuan ini, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam semangat Pancasila, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan upaya dan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan filsafat pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa, maka filsafat pendidikan Pancasila adalah untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa, yang nantinya bertujuan tidak hanya untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar negara, tetapi juga untuk mendorong mereka menginternalisasikan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan Pancasila. Diharapkan setiap individu Indonesia menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, peduli terhadap sesama, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan sosial. Selain panduan hidup yang relevan yang dapat memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan salah beberapa kata. Mohon maaf untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.